Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Rasa takut bukan berarti Anda lemah. Ketakutan adalah bagian dari naluri alami manusia untuk bertahan hidup. Rasa takut membantu menyadari adanya bahaya, sehingga muncul keinginan untuk menjauh, melindungi diri dari bahaya tersebut. Takut adalah hal yang harus dihilangkan. Gelap adalah musuh utama yang paling ditakuti. Tapi tak perlu khawatir, PLN siap menerangi seluruh penjuru negeri mengatasi gelap menjadi terang. Saya, Agus Tanaek, sang penyelamat rasa takut demi kelistrikan yang lebih baik. Lahir di Tasikmalaya pada tanggal yang sama ketika bangsa tercinta lepas dari takutnya sebuah bayang penjajahan Belanda. Berlayar mengarungi samudra bersama nahkoda kontak center PLN 123 sejak September 2013 dengan latar belakang pendidikan manajemen pada Akademi Pimpinan Perusahaan. Nyawa kepuasan pelanggan kontak center PLN 123 ada di back office yang selalu memastikan bahwa permasalahan pelanggan selesai sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Hal ini harus selalu saya jaga agar rasa takut pelanggan tidak menghantui. Seseorang akan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menghilangkan rasa takutnya. Dan saya, sebagai agen back office, menerjemahkan hal-hal tersebut dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab secara maksimal. Untuk hal itu, 3 fungsi dan tanggung jawab yang saya lakukan sebagai agen back office adalah: yang pertama, langkah yang teratur pada jalur yang benar akan tiba di tujuan dengan tepat dan benar. Dari rasa takut yang menghantui dalam sebuah langkah tersebut. Kesamaan esensi ini yakni seorang back office mempunyai arti bahwa tugasnya menindaklanjuti laporan dengan benar dan memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, berteriak sangat keras memberi sinyal kepada orang lain agar merasakan takut yang dialaminya. Dalam fungsi ini, peran saya adalah berkoordinasi dengan unit penindak melalui multi-channel komunikasi agar penyelesaian laporan pelanggan selesai sesuai dengan SLA. Hal terakhir setelah semuanya dilakukan maksimal adalah berserah. Rasa takut akan tidak ada tindak lanjut permasalahan kelistrikan, maka peran back office kontak center PLN 123 memastikan masalah yang dialami pelanggan selesai sesuai dengan ketentuan. Untuk mengusir rasa takut harus memiliki senjata dan kemampuan yang tangguh. Kompetensi luar biasa yang saya miliki telah terbukti sangat ampuh. Terkait hal tersebut meliputi WIS, expertise, dan mindset. Yang pertama, kemampuan yang andal tentang produk perusahaan dan prosedur yang berlaku merupakan pondasi awal untuk menghilangkan rasa takut pelanggan PLN. Yang kedua, keahlian analisa, negosiasi, dan komunikasi saya gunakan untuk membantu operasional kontak center PLN 123 dan unit layanan dalam menerjemahkan kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga, kesalahan dalam pola pikir akan menimbulkan fobia yang sangat berlebihan. Sebuah tanggung jawab dan komitmen yang konsisten membuat SLA kami selalu terjaga dengan baik. Pandemi di seluruh dunia akibat sebuah makhluk kecil virus COVID-19 yang terjadi telah mengubah tatanan kehidupan kita. Aktivitas dan mobilitas menjadi terbatas. Saat ini hampir segala kegiatan dilakukan di rumah. Namun, apa yang terjadi jika listrik di rumah padam? Jangan biarkan menunggu terlalu lama dalam kegelapan. Saya memiliki pengalaman menarik yang membuat seluruh jajaran kontak center PLN 123 yang bertugas pada saat itu menjadi panik. Terjadi tanggal 20 April 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seorang tim leader menghampiri back office yang kebetulan saya yang bertugas pada hari tersebut. Dengan raut wajah yang muram bahwa seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Ima emosi hingga menangis dan sangat takut di ujung telepon.
karena mengalami gangguan kelistrikan satu rumah padam. Yang di sana terdapat puluhan botol ASI yang akan mencair dan tidak bisa dikonsumsi lagi. Anak sekolah yang pertama menggunakan teknik daring dan anak lainnya yang masih kecil sangat takut di ujung telepon. Di akhir pembicaraan, pelanggan menginformasikan bahwa letak rumahnya di gang dengan padat penduduk, serta mengancam akan memuat hal tersebut ke media massa jika tidak ditindaklanjuti dan apabila petugas datang tidak menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Dari latar belakang kasus tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa kebutuhan Ibu Ima yaitu listen, understand, dan action. Yang pertama, pelanggan ingin didengarkan atas semua keluh kesah yang terjadi di rumahnya. Yang kedua, kekhawatiran pelanggan ingin difahami, karena listrik saat ini bukan hanya sekedar terang, tapi ada harapan besar lain dari energi listrik tersebut. Dan yang ketiga, pelanggan menginginkan segera ditindaklanjuti atas permasalahan kelistrikannya tersebut. Alur layanan yang dialami oleh pelanggan setelah agen menerima telepon dan membuat laporan, maka saatnya back office memberikan kreativitas yang pastinya akan mengendalikan rasa takut Ibu Ima dengan mencari hal-hal yang bisa menimbulkan rasa takut. Kreativitas yang saya lakukan adalah yang pertama, tanda bahaya. Seseorang mulai merasakan takut jika dirinya dalam kondisi bahaya. Maka sebuah hal yang dianggap berbahaya harus ditangani. Pada kesempatan pertama, inilah yang dialami Ibu Ima dan pelanggan-pelanggan lain dengan kondisi menyangkut keselamatan. Cara beda yang saya lakukan dalam hal ini adalah membuat skala prioritas yang menjelaskan secara rinci alur layanan mulai diterima sampai dengan selesai. Paling bahaya maka utama untuk diselesaikan. Selanjutnya, laporan bahaya saya koordinasikan langsung melalui media yang terhubung dengan petugas atau regu yang ada di lapangan dan memonitoring hingga selesai. Jika laporan bahaya belum dapat ditangani dan telah melewati target SLA perusahaan, maka eskalasi kilat untuk meminta kesediaan manajer unit layanan agar dapat menghubungi pelanggan. Yang kedua, back office adalah pihak yang harus tahu ilmu operasional, sehingga dapat membantu pekerjaan agen. Karena semakin banyak tahu, akan memudahkan staf back office dalam bernegosiasi serta komunikasi. Saya melakukannya tidak boleh dengan cara yang biasa. Mengingat bahwa area yang tercover layanan kontak center PLN 123 sangat luas, yaitu 415 kabupaten dan 98 kota yang tersebar. Cara yang saya lakukan adalah berbaur secara formal dan non-formal dengan tim operasional, sehingga mengenal kebutuhan dalam penyajian informasi. Selanjutnya, share service dengan teman-teman entitas PLN di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir adalah 1, 2, 3, close the door. Mengendalikan rasa takut dengan 3 langkah hebat yang saya lakukan adalah melakukan SMART analysis, yaitu harus mampu menganalisa kasus dengan cepat apakah indikasi dari kasus tersebut. Kemudian, grid mediation, yaitu tahapan terpenting dalam proses mediasi yang mengharuskan saya menghubungi pihak pelanggan dan pihak yang menindaklanjuti. Di tahapan ini harus mampu menenangkan pihak pelapor, memahami dan berempati. Selanjutnya, close the case, yaitu menutup kasus dengan kesesuaian jawaban unit layanan. Dari kasus Ibu Ima membuat pengalaman pelanggan yang sangat tidak terlupakan pastinya. Bagi pelapor, mendapatkan rasa aman ketika kontak center PLN 123 mau mendengarkan keluh kesahnya, serta percaya akan tindak lanjut yang akan diberikan oleh kontak center PLN 123 karena mampu menguraikan dan menjelaskan masalah pelanggan. Dan bagi kontak center PLN 123, rasa takut pelanggan kehilangan listrik meningkat pada masa pandemi COVID-19. Karena saat ini listrik bukan hanya sekedar terang saja, namun energi ini akan membuat kehidupan yang lebih baik.
Komitmen SLA membuat saya sebagai back office berpikir keras untuk membuat kreativitas agar loyalitas kepuasan pelanggan meningkat. Kerjasama antar bidang-bidang superhero kelistrikan membuat saya semakin erat dan hangat untuk membangun kerjasama selanjutnya. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, pengembangan diri yang saya lakukan selama 6 bulan terakhir ada 3, yaitu naik gunung, berbagi, dan portal informasi. Gunung sejatinya ditakdirkan untuk menguji seberapa tahan kita dalam menghadapi ketakutan. Dan buatlah kebahagiaan di hati banyak orang. Niscaya kita pun akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Tapi dari ketiga hal tersebut, yang paling mendukung pekerjaan saya adalah portal informasi. Kenapa? Karena dengan portal informasi, saya bisa berinteraksi dengan para petugas teknik langsung, sehingga kami bisa menyamakan persepsi tentang pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, pencapaian kinerja selama 6 bulan terakhir meliputi attendance, cash escalation, product knowledge, dan total cash handling. Untuk parameter kehadiran, kecepatan tindak lanjut, dan product knowledge, saya mencapai nilai sempurna dan konsisten dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020. Dan untuk parameter total cash handling, saya mencapai peningkatan yang signifikan setiap bulannya, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020, di mana saya bisa menaklukkan yang ditetapkan oleh perusahaan. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, untuk motivasi pengembangan selanjutnya yaitu guide, shelter, dan religious. Yang pertama yang saya lakukan adalah memberikan energi positif, yaitu dengan touring ke tempat-tempat baru, mengenal kearifan lokal. Siapa tahu dengan memberikan energi positif tersebut, maka teman-teman di lingkungan kontak center PLN 123 mampu mendapatkan nilai sempurna dan maksimal seperti yang telah saya raih. Yang kedua, saya meminta kepada perusahaan untuk memberikan shelter. Shelter adalah salah satu media di mana di dalamnya terdapat koordinasi antar petugas posko. Contoh shelter di sini adalah WhatsApp Group, di mana media yang murah, mudah, dan efektif. Dan yang ketiga adalah muhasabah, yaitu kunci saya untuk berintrospeksi terhadap diri. Ada 2 cara yang saya lakukan: datang langsung ke kajian agama Islam dan melalui media online. Dengan bermuhasabah, saya bisa mendapatkan motivasi dan kembali bekerja dengan semangat berlipat. Bapak Ibu Dewan Juri, apakah pernah mendapatkan surat edaran pemadaman kelistrikan dan menyewakan genset? Eits, jangan percaya dulu. PLN tidak menyewakan genset. Jika Bapak Ibu Dewan Juri mendapatkan surat edaran tersebut, segera hubungi PLN 123. Saya, Agus Tanaek, sang penyelamat rasa takut demi kelistrikan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.